sekalian, kembali bersama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang akar masalah. Seberapa banyak dari kita yang sedang mengalami permasalahan saat ini? Entah itu overthinking, entah itu kecemasan, entah itu yang kita anggap sebagai depresi, mungkin depresi kalau memang sudah terdiagnosis, tapi kalau belum, saya akan tetap menggunakan yang kita anggap sebagai depresi. Atau ya, berbagai macam peristiwa kehidupan lain dan kita mencari akar masalahnya. Hal ini sering banyak saya dengar dalam praktek sehari-hari, tapi memang tidak pernah saya sebutkan secara langsung. Akar masalah. Is that even exist? Apakah akar masalah itu benar-benar ada? Seakan asumsinya begini. Jika saya misalnya memiliki depresi saat ini, lalu saya telusur ke belakang, maka akar masalahnya adalah saya pernah dimarahi oleh orang tua, begitu misalnya. Dan itu membuat saya merasa rendah diri, menghukum diri sendiri, dan saya merasa depresi. Seakan-akan ada penyebab utama saya merasa demikian. Ini juga sering ditanyakan oleh, let's say, orang tua dari klien yang sedang kontrol, "Dok, anak saya tuh sebenarnya kenapa? Akar masalahnya tuh apa?" gitu. Kenapa dia jadi kayak gini sekarang? Seakan ada penyebab utama dari kondisi kejiwaan yang sedang dialami anaknya. Loh, bukannya ada, Dok? Kan setiap keluhan, setiap penyakit itu ada penyebab utamanya. Saya bisa memahami karena konsep ini sudah cukup banyak berkembang di masyarakat kita, terutama semenjak boomingnya hipnoterapi beberapa tahun lalu. Diibaratkan bahwa jiwa manusia itu ada layernya ya, ada lapisannya. Ada lapisan sadar, ada near sadar, begitu, atau bawah sadar gampangannya. Dan seakan-akan dalam konsep yang diperkenalkan oleh hipnoterapi beberapa tahun lalu, ada core problem, ada event, ada kejadian buruk di masa lalu yang menyebabkan saya merasa demikian atau saya menjadi demikian. Dan biasanya penyebab itu ada di sebuah masa kecil, begitu ya. Apakah pendekatan ini tepat? Tentu pada beberapa kasus, tapi tidak pada semua. Saya bisa memahami jika hipnoterapi mengambil konsep ini karena di awal-awal kemunculan hipnoterapi, yaitu bersamaan dengan psychoanalysis. Hipnoterapi duluan memang, kemudian dikembangkan oleh psychoanalysis. Sigmund Freud menuliskan bahwa ketika kita menggali bawah sadar, kita akan menuju terus sampai yang namanya nukleus atau masalah inti. Dan biasanya terletak di masa kecil. Seakan-akan premisnya sama, bahwa semua orang yang punya gangguan jiwa, semua orang yang punya keluhan kejiwaan, itu selalu berasal dari masa lalunya. Ada nukleusnya, ada intinya gitu. Bahasa Indonesianya, ada akar masalahnya. Tapi seringkali yang datang ke ruang praktek tidak melulu demikian. Alih-alih terbantu dengan mencari akar masalah, banyak yang menjadi semakin bermasalah karena mencari-cari akar masalahnya. Yang akhirnya menjadi, "Dok, saya nggak tahu saya kenapa," terus dipikirin lagi. "Saya nggak tahu saya kenapa," terus dipikirin lagi. Keluhannya sebenarnya sudah mereda, tapi karena dipikirin terus, dia malah cemas mikirin akar masalah. Kesedihannya sebenarnya mereda, tapi karena dia terus-terus, "Kenapa ya? Akar masalahnya apa ya?" Dia mencari terus. Akhirnya kesedihannya tidak kunjung mereda, padahal harusnya sudah mereda. Karena terus-menerus mencari akar masalah. Pada beberapa kasus tentu ada penyebabnya. Tentu ada faktor besarnya misalnya. Tentu ada sebuah kejadian yang begitu mengganggu di masa lalu misalnya. Tentu ada. Tapi tidak semua kasus ada. Ada kalanya sebuah gangguan, misalnya serangan panik, muncul tanpa pencetus apapun. Ada kalanya misalnya perubahan mood pada bipolar gitu tidak dicetuskan oleh apapun. Bisa saja. Dan tidak disebabkan oleh apapun. Bisa saja. Ya tentu saja ada penyebabnya. Misalnya genetik, misalnya pola asuh, yang sebenarnya juga banyak terjadi di lingkungan. Tapi tidak semua pola asuh yang sama mengakibatkan gangguan jiwa tersebut. Kenapa? Karena banyak faktor yang saling berinteraksi di sana.
tidak banyak kasus yang kita bisa temui ada penyebab tunggal utama begitu. Nggak banyak yang seperti itu. Lebih banyak yang merupakan interaksi dari banyak aspek. Sehingga pencarian dari akar masalah akan melelahkan karena nggak ada akarnya. Ilustrasi yang lebih tepat ketimbang mencari akar masalah di bawah sadar adalah ngupas bawang. Kita akan buka dari layer ke layer, satu persatu. Oh, ternyata ini masalah yang di luar, kupas dulu. Oh, ada lagi masalah yang di lebih dalamnya lagi, kupas lagi. Oh, ada masalahnya lagi yang lebih dalam lagi, kupas lagi. Dan begitu seterusnya sampai seterusnya. Dan dari setiap kupasan kita belajar hal baru dan bertumbuh. Setiap kupasan kita belajar hal baru dan bertumbuh. Dan begitu seterusnya. Konsepnya bukan menemukan yang paling inti lalu menyelesaikan. Bukan. Membuka satu persatu lalu menyelesaikan sambil membuka. Jadi jangan bayangkan kita perlu sibuk mencari akar masalah. Karena kadang-kadang gak ada akar masalahnya. Dan kadang-kadang justru problem muncul dari pencarian akar masalah. Misal dengan bertanya kenapa. Kenapa saya begini? Oh, karena masa kecil. Kenapa saya begini? Oh, mungkin bukan karena masa kecil. Karena mungkin saya pernah dibully waktu SMP. Kenapa saya begini? Oh, mungkin bukan waktu dibully waktu SMP. Dan kita akan terus-menerus menemukan peristiwa buruk dari usia-usia sebelumnya. Why? Because it's happening. Karena itu manusiawi. Kita akan tetap mempunyai peristiwa buruk. Nggak ada orang yang nggak punya peristiwa buruk. Jadi kalau kita terus-menerus mencari kenapa, bisa jadi kita malah stuck dalam momen-momen di masa lalu tersebut. Dan tidak melanjutkan kehidupan kita yang ada di saat ini dan seterusnya. Stuck ingin memperbaiki yang ada di masa lalu, padahal nggak ada yang bisa diperbaiki dari masa lalu. Dengan bertanya kenapa saya begini? Oh, karena saya pernah dibully. Udah, terus? Gak banyak yang bisa kita lakukan. Balas, kalaupun membalas, misalnya membalas dengan kesuksesan, apakah perasaan yang terganggu tadi akan hilang? No. Terus menerus mengingat gitu, berusaha itu berubah di pikiran, semua harusnya gak kayak gini, harusnya ini berubah, seandainya dulu saya gak kayak gini. Itu mengubah? No. Itu makin membuat kita menderita. Kita membangun skenario di kepala, kenapa, mencari akar masalah. Yang terjadi adalah pencarian akar masalah itu adalah masalah sendiri. Ketimbang bertanya mengapa. Tips kedua. Mari kita mengubah pertanyaannya jadi apa? Apa yang saya rasakan saat ini? Apa yang terfikir saat ini? Apa sensasi di tubuh saat ini? Paling tidak tanyakan 3 hal ini dulu. Apa yang saya pikirkan? Apa yang saya rasakan? Dan apa sensasi di tubuh. Jika itu kemudian membawa kita teringat pada kejadian tertentu, that is okay. Mari tidak berasumsi terlalu jauh, oh ini pasti akar masalah. Kalau ini selesai, seandainya ini nggak terjadi, maka kondisi saat ini nggak ada. No. Anggap itu sebagai apa? Objek. Oke, saya teringat dengan memori dan itu terkait dengan saya sedang mengevaluasi perasaan saya. Berhenti sampai sana. Bahkan memori tadi itu pun baik, dia sudah berlalu, kamu hidup di saat ini. Menyesali masa lalu, merenungi masa lalu, meratapi masa lalu, atau memarahi masa lalu berharap dia berubah, tetap tidak akan mengubahnya. Apa yang bisa kita lakukan saat ini ketika teringat memori tersebut? Pertanyaan yang lebih mudah dijawab. Saya bisa menerimanya. Mungkin perasaan saya lebih baik, saya bisa belajar beradaptasi dengan sensasi yang hadir ketika memori tersebut muncul. Saya bisa distraksi, lumayan buat mengurangi rasa sakit, atau saya bisa mikirin terus maki-maki. Kehadiran memori tadi memang di luar kendali. Tapi bagaimana kita merespon terhadap memori yang hadir, itu pilihan kita. Itu yang dalam kendali. Jadi alih-alih sibuk dengan memori yang hadir lalu kita tanyain kenapa terus-menerus. Yuk berhenti dan bertanya apa yang bisa saya lakukan saat ini. Apa yang akan saya lakukan untuk merespon pikiran ini. Sehingga
kita bisa memilih untuk berdaya, bukan sebagai objek penderita dari kehidupan yang terus-menerus kalah karena peristiwa masa lalu menjadikan saya defect atau gagal atau cacat seperti saat ini. Tidak, kamu tetap manusia utuh yang berharga. Segala kekurangan dan segala keluhan dan segala rasa sakit itu yang menjadikanmu manusia, dan kamu tetap manusia yang utuh dan berharga. Kadang ketika kita tahu alasannya dengan jelas mengapa, itu baik. Artinya kita bisa sampaikan ke konselor, psikologis, psikiatris untuk membantu penyelesaian ini. Tapi ketika saya sibuk bertanya kenapa dan tidak kunjung ketemu jawabannya, maka mungkin itu jawabannya. Jawabannya tidak ada faktor tunggal untuk kejadian yang menimpamu. Bisa jadi itu seperti konspirasi semesta yang saling berinteraksi satu sama lain antara genetika, pola asuh, proses sosial, belief, dan lain sebagainya hingga saya menjadi seperti saat ini. Tapi itu pun bukan akhir dari pertanyaan. Mari tanyakan ulang apa yang saya bisa perbuat untuk merespon saat ini. Dan pilihlah untuk berdaya. Nggak usah sibuk-sibuk lagi ya nanyain kenapa habis ini. Jangan-jangan pertanyaan tersebutlah yang membawa kita pada masalah. Demikian dari saya, Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Kalau kamu punya topik yang mau dibahas, boleh komen di bawah juga. Karena mungkin siapa tahu kita bisa bahas sama-sama gitu ya. Terima kasih buat yang sudah nonton hari ini. Bye-bye.